Soalnya katanya Mbak Selvi Kitty ini mirip kayak artis Katy Perry. Artis-artis yang terkenal gitu ya, masuk ke dunia politik tuh katanya cuma ikut-ikutan aja. Bahwa artis itu hanya jadi vote getter, menurut aku sih kurang setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di podcast Jam Istirahat. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Katanya sih mirip artis internasional katanya. Internasional. Kita kedatangan Mbak Selvi Kitty. Manggilnya apa nih? Selvi, Kitty? Selfie Kitty sama aja, mau Kitty mau Selfie. Oke. Mau tambahin Neng juga nggak apa-apa. Oke Neng, siap Neng. Lanjut. Nah ini sebelum kita mulai, kita mau nanya-nanya nih. Neng Selvi ini biasanya kalau jam istirahat ngapain sih? Kalau istirahat, yang pasti ya istirahat. Selain istirahat pasti makan siang, terus kayak gunain waktu sebaik mungkin untuk biasa balas chat atau mungkin menyelesaikan kerjaan yang belum selesai, apalah gitu sebagai seorang ibu gitu. Gimana tuh? Lagi jam istirahat nyelesain. Makanya kalau misalnya lagi di luar, ya berarti aku ngerjain sesuatu atau kerjaan yang belum selesai pasti lagi di luar. Kalau misalkan di rumah, biasa ya udah kalau misalkan jam-jam istirahat ya berarti suapin anak atau siapin apapun itulah pokoknya di rumah yang belum beres aku beresin gitu. Suapin anak tuh anak dibawa gitu kalau kerja atau gimana? Kadang-kadang sih kalau misalnya kerjaan yang nggak yang ribet udah pasti aku ajak, tapi kalau misalnya kayak sampai pulang malam tuh biasa aku nggak akan ajak. Oh, ini seorang ibu yang independen, anaknya lucu banget bro. Siapa namanya? Namanya Abizar Kavin Susani. Abizar Kavin, lucu banget. Kita lanjut, Mbak Selvi Kitty. Nah, ini kata-kata Kitty nih mirip Kitty tuh kayak kucing ya. Hello Kitty. Hello Kitty. Terinspirasi Hello Kitty. Oh Kitty tuh kirain dari Katy. Soalnya katanya Mbak Selvi Kitty ini mirip kayak artis Katy Perry. Wah, penyanyi internasional Katy Perry. Nah itu bener nggak sih? Katanya Katanya ya, gitu. itu kan katanya berarti kan bisa benar bisa enggak sih mirip, orang tuh mirip Katy Perry cenah gitu katanya. cenah ya ampun. Jadi coba ceritain deh gimana tuh? Pengen ketawa tentang oke udah gitu aja. Jadi kenapa aku dibilang kayak Katy Perry Sunda tuh sebenarnya tuh kayak dulu pas awal-awal muncul jadi Selvi Kitty tuh ada salah satu kayak TV nasional bilang bahwa kalau ini mirip si Katy Perry ya gitu. Nah akhirnya karena gara-gara di mirip-mirip itulah aku jadi kayak kepikiran oh yaudah deh gue bikin konsep aja mirip Katy Perry gitu. Tapi karena berjalannya waktu jadi aku kayak searching kayak gimana sih Katy Perry kayak gimana sih gitu kan, akhirnya ya udah tanggung dibilang mirip, akhirnya aku ya udah dibeblasin aja deh dibikin konsep kayak Katy Perry dari stylenya, dari mungkin kayak lagunya agak jiplak dikit gitu kan, terus kayak dari penampilan dari tahun kapan tuh? Dari 2000 berapa ya 2013 atau 14 tuh pada pas setelah aku solo karir ya sebenarnya kan duo kan. Akhirnya ya udah sampai sekarang akhirnya aku daripada kayak berat Katy Perry Indonesia tuh orang bilangnya udah Katy Perry Indonesia janganlah, aku bilang karena saya sebagai orang Sunda gimana kalau misalkannya kalau aku tuh Selvi Kitty Katy Perry Sunda aja. Oh gitu. Jadi orang kayak udah melekat gitu Selvi itu Katy Perry Sunda gitu. Berarti Selvi Kitty itu nama panggung loh. Selvi Kitty nama panggung. Oke, nama aslinya? Selvi Kitty juga. Soalnya udah ganti nama. Saya ganti nama ya benar-benar. Nah, tapi ini kalau Katy Perry itu kan kayak tampilannya tuh selalu cheerful gitu ya, warna-warni, heboh gitu ya. Nah ini kalau Katy Perry Sunda nih, Mbak Neng Selvi Kitty ini beda, justru malah lebih kayak tomboy. Gayanya nih kalau hari ini lagi jadi cewek ya, lagi jadi cewek hari ini. Biasanya gaya tomboy. Kalau kita lihat di feed Instagram itu hobinya motorannya nggak tanggung-tanggung, RX King, enggak ya, motornya Moge. Beda Pak. Beda ya.
Pokoknya semua motor deh. Vespa juga kan? Vespa juga. Vespa apa namanya? Moge. Pokoknya tomboy banget deh. Gahar gitu. Jadi, Emang iya hobinya ya? Sejak kapan hobi motoran tuh? sebenarnya sih bukan, itu hobi baru. Jadi ceritanya tuh kayak dulu tuh diajak sama salah satu temen aku, Nabila Putri. Oke. Terus kayak yaudah yuk ikut gabung aja. Terus aku bilang aku nggak punya motor. Gak apa-apa, kita motor banyak, pakai aja. Namanya kita udah gabung ya kan, pasti ada rasa kayak udah kayak pengen punya gitu. Terus aku bilang kayak nyeletuk aja, boleh nggak kalau misalkan motornya nggak motor gede gitu? Boleh dong, kita kan nggak melihat dari itu, kita lihat dari kebersamaannya segala macam. Jadi udah kayak ke pembawaan karena sering naik motor udah kebawa gitu. Jadi ya udah dari baju itu udah santai banget, anak motor tuh kayak ya udah gitu aja, nggak yang harus dress up atau bagaimana. Tapi mungkin ada waktu yang memang harus kayak aku harus jadwalnya bajunya harus kayak gini, atau mungkin ada kayak pertemuan dengan orang yang mungkin penting, ya disesuaikan aja sih kayak gitu. Itu berarti suka San Mori berarti? Suka. Rutin tiap minggu? Enggak sih kalau udah rutin, cuman kayak kalau misalkan jadwalnya lagi pada bisa, kayak yuk kita motoran yuk, kayak cari sarapan bareng. Karena semua yang ada di grup motoran kita itu kebetulan memang ibu-ibu yang sudah menikah, tapi hanya ada beberapa yang Ibu-ibu semua? udah ibu semua. Kayak gitu. Touring juga pernah? Touring pernah. Neng Selfie Kitty, Ya. artis iya, seorang ibu juga, penyanyi masih jalan ya, Masih jalan. macam-macam. Sekarang juga masuk organisasi aktif ke dunia politik. Ini mungkin bisa sharing gitu ya ke para wanita lain di luar sana, gimana sih cara bagi waktunya gitu ya, antara pekerjaan, tanggung jawab seorang ibu, hobi, dan juga mungkin cita-cita gitu ya. Ini menarik nih untuk di sharing. Bagi waktu sih memang agak sedikit susah ya. Cuman kalau misalkannya kayak ada kesempatan kayak libur, terus memang nggak ngapa-ngapain tuh, aku bener-bener waktunya tuh kayak buat anak gitu. Terus kayak buat keluarga, di luar yang tadi dibilang kayak hobi, terus kayak kerjaan. Karena kan semua kayak kerjaan dan jadwal waktu itu bisa diatur sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkannya tadi ada organisasi di politik, kalau misalkannya aku bisa ya aku bisa. Tapi kalau misalkannya nggak bisa ya udah nggak bisa. Karena kalau misalkan di entertain itu biasanya kalau misalkan kita udah terikat kontrak kayak untuk sinetron tuh biasa panjang, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Itu bahwa artinya tuh udah kayak jadi tahanan kota gitu. Jadi udah di situ aja gitu. Ya udah kalau misalkan memang ada yang kan kerja juga pasti ada liburnya. Terus kalau misalkan ada jadwal Shooting untuk tuh stripping gitu ya? iya stripping. Stripping itu kan biasa udah lama banget, biasa berapa bulan, nggak bisa nyampe tahunan malah. Terus kalau misalkan ada jadwal untuk di politik ya kalau bisa ya aku bisa. Terus kalau udah libur sehari 2 hari itu kayak jalan sama anak udah pasti kayak gitu. Kemana tuh biasanya bagi waktu sama anak tuh jalan-jalan kemana? Iya paling aku ikutin Abizar kayak mau kemana, biasa dia main ya ke playground. Umur berapa ya abisnya? 3 tahun setengah, udah mau 4 tahun nanti Februari. Lagi lucu-lucunya tuh. Lagi bawel banget. Kadang misalkan kalau mau kerja nih kayak mama mau kemana, mau kerja ya, dia udah bisa kayak gitu. Jadi iya mama mau kerja, aku ikut ya, nggak boleh, tapi ya gemes lah pokoknya. Kayak gimana caranya kalau misalkan kerja itu Abizar tuh kadang emang suka pengen ikut, tapi aku suka kasih tahu, kasih pengertian bahwa kalau ibunya tuh kerja cari uang gitu. Dan aku tuh nggak pernah kayak bohong misalkan kayak ke anak, iya nanti mama ini nih aku beliin kamu mobil ya, nggak gitu. Aku bilang aja aku nanti kerja, kalau nanti mama punya uang aku beliin kamu mobil ya. Dan aku tuh selalu mau bilang nggak kayak mama nggak mobil gitu. apa mobil-mobilan mas? Mobil-mobilan ke suami dia. Mobil-mobilan salah. Jadi mobil enak juga. mobil-mobilan karena kan dia suka banget sama mobil. Okay. Jadi ya udah akhirnya tuh dia ngerti gitu. Jadi pas kalau misalkan ya udah di bukan brand, siapa ya namanya, udah di apa sih namanya itu kalau di doktrin gitu ya, di kurang lebih lah kayak gitu lah ya. Jadi dia tuh tahu kalau misalkan mamanya kerja punya uang, nanti aku dibeliin mobil-mobilan kayak gitu. Oke, nah itu dengan berbagai kesibukan gitu, suami sendiri gimana? Membiarkan, mensupport, atau mungkin apa namanya, udah kamu jadi ibu rumah tangga aja atau gimana? Kalau soal itu aku kan dari awal udah bilang bahwa kalau misalkan aku tuh orangnya memang suka kerja gitu. Okay. Tapi bukan berarti
aku juga sebagai seorang istri nggak yang nurut gitu ya. Tapi karena dia udah tahu alasan aku memang suka kerja, jadi dia juga membebaskan dalam arti selama itu positif dan memang bisa menghasilkan, it's okay. Dan sampai saat ini sih kayak nggak ada larangan atau apa, karena dia juga tahu bahwa aku juga sibuk. Makanya kenapa dia udah tahu aku di politik, di entertain, apalagi ada hobi baru sekarang motor. Yang penting itu, maksudnya anak tetap bisa kamu kamu bisa jagain atau kamu bisa urusin gimana caranya. Yang penting itu semua kamu bisa kenalin. Berarti kan dia artinya percaya. Jadi ya sampai sekarang sih masih konsisten dan berjalan aja. Bagi tugas dong, bagi waktu. Suami juga ngurusin anak atau ada suster atau dititipin atau gimana? Kalau misalkannya lagi sama-sama kerja gitu biasa ada mbak, tapi kalau misalkannya memang dia lagi kebetulan gak ada jadwal, jadi kayak gantian. Cuman memang kebetulan aku memang lebih banyak di luar gitu untuk kerjaan, jadi lebih banyak sama suami sih, Abizar itu. Oke. Nah terus kira-kira ini kan belakangan masuk ke dunia politik juga gitu. Kira-kira mau tahu dong motivasinya apa sih gitu. Seorang Selvi Kitty ini ikut terjun ke dunia politik. Untuk motivasinya apa ya? Sebenarnya sih dunia baru sih buat aku ya. Dunia baru, hal baru yang sebenarnya sih aku juga memang gak ada basic di situ sih. Cuman karena aku orangnya tuh kayak ingin tahu banget gimana sih gitu di dunia politik, dan memang kebetulan banyak teman-teman aku juga gitu. Jadi aku kayak sharing, enak gak sih politik? Jujur aja ya, aku tuh gak suka politik. Dulu ya. Jadi dulu. Kita bicara dulu ya. Maksudnya kayak ketulak sekarang ya jadinya. Jadi kayak benar. Nah itulah makanya itu kenapa kok gue bisa ya jadi di politik sekarang. Tapi setelah aku ikut masuk gitu ya, ternyata nggak yang seburuk di mata aku tuh, nggak yang kayak gitulah, jauh lah. Dan aku juga mulai menikmati, dan motivasi aku untuk bisa ikuti salah satu partai pun sebenarnya kan pasti ada tujuannya kan. Partai Amanat Nasional. Oke. Oh kita sama ya? Sama, udah biru-biru loh. Oke. Jadi kayak aku jadi lupa kan akhirnya itu apa sih memotivasi untuk bisa ikut. Intinya tuh kayak ingin berkontribusi aja gitu, berkontribusi untuk partai di luar. Aku juga mungkin nanti akan ada keinginan atau tujuan-tujuan lain lah gitu. Oke. Nah ini biasanya tuh ada stigma artis-artis yang terkenal gitu ya masuk ke dunia politik tuh katanya cuma ikut-ikutan aja, dan kebanyakan tuh cuma direkrut sebagai vote getter gitu, atau dalam bahasa lain banyak yang melabelisasi artis itu nggak kompeten gitu sebagai politisi gitu. Nah, kamu sepakat nggak kalau dibilang kayak begitu? Itu kata orang kan? Kata orang. Kalau dibilang sepakat sih ya nggak juga ya, karena kan nggak semuanya artis yang memang menjadi vote getter yang tadi dibilang. Terus ada juga pasti beberapa artis yang memang ingin terjun serius dan punya cita-cita atau mungkin punya keinginan untuk bisa bukan memperbesar kayak lebih ngangkat lagi untuk nama partainya sendiri, atau mungkin untuk kepentingannya sendiri juga. Jadi sih kalau untuk statement bahwa artis itu hanya jadi vote getter, menurut aku sih kurang setuju kayak gitu. Terus ada juga yang bilang biasanya artis-artis yang masuk ke dunia politik tuh artis-artis yang sudah sudah turun, kayak udah nggak laku gitu. Udah nggak laku, turun pamornya, terus biar ada kegiatan atau ramein lagi tuh masuk politik. Emang kayak begitu ya? Kata orang. Bukan kata saya, kata orang. Nggak tahu sih ya, cuman kalau misalkan kita seorang artis lah gitu kan. Nggak, ini kamu nih masuk nih. Oke. Kamu nih emang pamornya udah turun nih sekarang gitu. Terus? Apa enggak? Kamu kan lagi hits-hitsnya kan? Bagus dong kalau gitu. Iya, tapi tetap masuk ke dunia politik. Berarti enggak dong? Iya, maksudnya? Enggak yang dikatakan
artis yang masuk ke dunia politik itu hanya artis yang turun. Oh enggak dong, kan tadi aku bilang di awal bahwa aku misalkan kayak masuk ke dunia politik itu satu kan mencoba hal baru, terus kedua memang kalau misalkan kita emang ada tujuan dan keinginan, kalau aku sih lihatnya karena peluang aja, peluang bahwa kalau tadi dibilang pamornya lagi turun, kalau kita mau naikin lagi pamor di dunia politik itu menurut aku kayaknya nggak tepat gitu. Satu, kalau lu udah nggak laku terus lu cari di politik, lu mau gimana cara naikinnya gitu. Justru kalau misalkan orang lagi naik, lagi bagus namanya, lagi wangi namanya, masuk ke dunia politik, itu momen banget gitu. Makanya tadi aku bilang ini peluang buat aku kalau misalkannya pas lagi entertain berjalan dan masuk ke politik juga, terus kita juga emang punya cita-cita dan tujuan yang bagus, ya kenapa enggak kita coba gitu. Oke. Nah ini mungkin berbeda sama artis-artis lain. Mbak Selvi Kitty ini, Neng Selvi Kitty ini mungkin lagi di apa namanya, di masa kejayaan juga gitu ya, lagi film lanjut, stripping syuting juga lanjut, musik juga lanjut, popularitasnya itu lagi tinggi-tingginya, dan itu salah satu lagi modal stabil aja gitu ya. Ya kalau lagi itu kayak gimana gitu. Ya pokoknya masih lagi bagus lah gitu ya, untuk modal gitu ya, punya modal sosial yang cukup untuk bisa terjun ke politik, apalagi kalau nanti ada pencalekan gitu ya. Nah, kira-kira itu popularitas aja tuh cukup nggak sih untuk nanti Neng Selvi ini nyalek gitu ya. Nah, terus dengar-dengar memang katanya ada niatan nih mau nyalek. Nanti mungkin bisa diceritain juga. Mau kemana nyaleknya, terus apa yang mau dilakukan di sana. Oke, pertanyaannya banyak banget ya. Jadi yang mana dulu nih aku jawab nih? Yang menurut Neng popularitas itu cukup nggak sih untuk terjun ke politik? Menurut aku popularitas itu nggak cukup. Jadi kita harus bicara tentang elektabilitas juga. Karena kan nggak semuanya itu harus tergantung karena kita dikenal dan ya dikenal orang lah. Kita juga harus bisa pendekatan ke masyarakat atau mungkin ya turun-turun lah kalau bahasa sekarang mah gitu ya, turun ke lapangan. Terus juga mungkin kita harus menyiapkan modal yang besar dan kuat gitu. Jadi popularitas itu hanya membantu aja. Syukur-syukur memang kita ditempatkan di dapil yang tepat gitu, jadi lebih enak dan bisa lebih leluasa untuk bisa mempromosikan diri kita sendiri sebagai caleg tadi, itu satu. Terus yang keduanya itu, dengan modal yang udah ada, kan dengar-dengar nih mau nyalek nih. Betul nggak tuh mau nyalek? Kalau iya, mau nyaleknya di mana? Insya Allah aku mau nyalek, insya Allah ya. Insya Allah. Kebetulan mau maju di DPRD provinsi dan dapilnya di kampung halaman sendiri. Itu di kota dan kabupaten Tasik. Pulang kampung ya? Pulang kampung. Wah, ini contoh yang baik gitu ya. Punya niatan maju sebagai calon anggota legislatif dan pulang kampung gitu ya. Jadi punya alasan buat masih sering bolak-balik ke Tasik? Enggak sih, lagi belum. Nah, nanti mungkin dengan proses pencalekan ini jadi lebih sering pulang ke kampung ya. Nah, mungkin terakhir boleh disampaikan Neng Selvi pesan-pesan yang ingin disampaikan mungkin nanti ke masyarakat di Tasik sana, ya bolehlah soft campaign gitu ya, mau kampanye kecil juga nggak apa-apa. Oke, jadi aku tuh kayak punya keinginan kenapa aku pilih dapilnya juga di Tasik, karena aku pengen warga Tasik kabupaten khususnya dan kota Tasik itu kayak lebih maju lagi, apalagi kan kayak di bidang ekonomi, terus kayak pembangunan dan kesehatan gitu kan. Siapa tahu kan aku dengan keinginan aku menjadi calon anggota legislatif itu bisa membawa perubahan lah, khususnya untuk Kabupaten Tasik dan Kota Tasik. Intinya sih bisa membawa perubahan yang lebih baik aja sih. Amin. Oke, makasih nih Neng Selvi. Moga-moga apa yang diniatkan untuk bisa membawa perubahan untuk kampung halaman tercinta Tasik ya, Kota Tasik dan Kabupaten Tasik ini bisa terjadi di 2024. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan nge-challenge
Neng selfie dengan pertanyaan this or that. Siap? Oke. Oke, jadi ini pertanyaan singkat, jawabnya cepat. Nggak boleh mikir lama-lama. Nasi padang apa nasi bebek? Nasi padang. Lu mau makan padang? Ya aku suka aja kalau misalkan lagi lapar banget. Oh. Harus tanya ya. Lu boleh makan sehat. Panjang urusan, udah langsung lanjut. Nah, Oke. Oke. Siap. Oke. Nah, Apa? sedikit anak atau banyak anak? Sedikit apa? Diet atau olahraga? Olahraga. Suka selfie atau lebih suka difotoin? Difotoin. Film horor atau film romance? Horor. Tasikmalaya atau Jakarta? Tasik dong. Pakai dong ya. Iya dong. Iya dong lagi. Moge atau motor klasik? Motor kasih. Penyanyi atau politikus? Penyanyi. Oke. Jawabnya cepet dia. Apa maksudnya nggak pakai mikir. Berarti itu dari hati berarti. Ya kan saya masih penyanyi. Oh iya. Iya. Kan nanti jadi politikus. Iya kan belum. Oh iya. Aduh, masih ada. Ya udah. Mau lagi? Mau lagi kita tanya. Saya kirain masih pengen apa, dia mau nanya lagi gitu kan. Tadi lebih suka film horor daripada film romance. Emang kamu berani? Aku kan kemarin terakhir suka film horor. Karena muka aku tuh udah horor banget. Emang kamu nggak lihat muka aku udah horor gini? Enggak. Oh tapi ada yang horor satu. Ah, apa? Mbak Neng selfie ini bisa lihat. Oke, itu kan beda, itu beda. Itu kan horor buat Tapi di kita. sini nggak ada, tapi di sini nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ini, Enggak itu. ini, Beda Ini ya nih. sama saya, Pak. Enggak. ini horor banget. Sosok. Lebih suka film horor karena ya tantangan aja sih buat aku. Jadi kalau misalkannya pertama aku harus bisa lihat gitu ya. Kalau misalkannya kayak lihat ya hantu lah ya ibaratnya. Jadi kayak misalkan ada gitu muncul, aku suka kabur, suka melipir. Karena aku nggak mau kayak mereka tuh interaksi. Kan kalau misalkan makhluk kayak gitu juga sebenarnya dia bisa berkomunikasi. Nah aku tuh nggak mau. Tapi kan main film romance juga. Kapan? Gak pernah ya? Kalau romance itu ya mungkin jadi gini, cast itu kayak lihat ini kayaknya nggak bisa kalau untuk romance itu nggak bisa. Kalau untuk jadi ibu tiri, wah gue bisa. Aku udah galak banget gitu loh. Iya. Jadi udah bisa lihat karakter orang ini tuh kayaknya nggak masuk untuk romance gitu. Kalau misalkan jadi ibu yang galak atau mungkin jadi hantu, aku masih bisa. Jadi dari situ aja udah ketahuan. Coba, ini challenge. Katanya bisa menampilkan sosok yang antagonis ibu tiri. Nah, coba dong acting kalau jadi ibu tiri itu gimana? Kamu Yang anak ya? yang film Iya. yang film sinetron yang kalau cuma ngeliat tapi dubbing ada suaranya gitu loh kayak. Nggak Jadi aku- ngomong tapi ada dubbingnya gitu. Jadi aku ikutin. Iya coba kalau lagi sinisin anak tirinya itu kayak gimana? Kamu anak tiri. Iya, boleh. Kelihatan gue dia lagi. Bukannya. Gak usah jadi anak tiri. Jadi suami aja gimana kan? Aduh. Suami jadi suaminya tertindas. Tapi nggak bener kan? Jadi suami yang tertindas gitu. Kayak gimana ya? Oke. Coba. Kamu jadi suami yang tertindas. Iya. Dan aku lagi harus ngapalin dialognya apa ya kira-kira? Apa dong kira-kira yang sering terjadi di perhara rumah tangga? Oh, oke Nggak oke. kerja. Gini, pulang Nggak ada kerja. duit. Oh iya benar. Realita banget. Eh, Pengen ketawa gue. Kasihan gitu ya. Iya. Bukan. Oke. Aku dulu, aku baru pulang ya. Kamu ngeras banget kayak. Boleh di record tuh lucu tuh. Dia kan lagi pulang kerja terus gue galak gitu ya. Hah. Oke. Aku udah manyin dong ya udah kayak mesem-mesem gitu. Oke. Kayak. Assalamualaikum. Dua action. Assalamualaikum, Ma. Maaf nih, Papa baru pulang. Baru pulang. Bawa Iya. duit nggak? Tadi setorannya tarikannya kurang. Terus mana duitnya? Aku tuh mau belanja ya. Kamu tuh nggak pernah kasih aku uang banyak. Aku tuh mau belanja, pengen beli ini, pengen beli itu, dan kamu tuh nggak pernah kasih aku uang. Mana? Hah? Tadi habis buat isi bensin buat narik lagi besok, Ma.
Pengen ketawa. Inilah cuplikan Nah, horor kenapa- komedi. Kenapa jadi beli bensin? Habis tarik, ojek dong laki gue. Untuk anak-anak muda di luar sana, supaya tetap semangat untuk mencapai atau menggapai semua cita-cita, jangan pernah putus asa dan selalu tetap semangat sampai dimana titik kalian bisa mencapai semua keinginan kalian. Disitulah harus bersyukur dan jangan lupa tetap rendah hati. Oke, kita ucapkan terima kasih untuk Neng Selfie Kitty udah mau mampir ke studio kita untuk ikutan podcast Jam Istirahat. Guys, jangan lupa follow dan subscribe Fraksi PAN Jakarta Official di YouTube. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya di Jam Istirahat.